Halo sahabat ini semua dan sobat penghobi tanaman ya. Di hadapan saya ini sudah ada sejumlah polybag. Ini dari bekas botol air mineral ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini media tanam yang saya buat ini merupakan campuran dari tanah, pupuk kompos, kemudian sekam padi ya. Saya tidak menggunakan pupuk kandang karena sependek pengalaman saya, ketika saya menggunakan pupuk kandang untuk tanaman jenis cabai rawit saat musim hujan ya, dia lebih sering-seringnya terkena layu fusarium ya, atau seperti busuk batang gitu. Itu sependek pengalaman saya. Teman-teman boleh membantah ini juga dan juga boleh membuktikan ya. Tetapi bukan berarti saya tidak memakai pupuk kandang atau kotoran hewan, baik kotoran sapi atau kotoran kambing. Saya tetap menggunakan, tetapi saya tidak untuk menanam jenis cabai rawit ya. Saya menggunakannya tetapi untuk menanam seperti terong, kemudian pare, gambas, atau tomat gitu ya. Kalau untuk cabai jenis rawit saya tidak menggunakan pupuk kandang ya. Kalau cabai jenis seperti cabai lalapan atau cabai merah keriting yang panjang itu, sependek pengalaman saya tidak apa-apa, tidak banyak yang layu. Tapi kalau untuk cabai rawit, saya cenderung menghindari menggunakan pupuk kandang ya di saat musim hujan. Karena biasanya sering-seringnya tanaman saya lebih sering terkena layu fusarium atau busuk batang, itu sering-seringnya ya. Teman-teman boleh membuktikan dan juga boleh membantah karena masing-masing penghobi tanaman mempunyai cara yang berbeda-beda. Dan untuk pemula ya, atau yang baru mau berkebun menggunakan media tanam polybag, saya sarankan jangan langsung menanam cabai jenis rawit ya. Karena apa? Cabai rawit ya lebih membutuhkan perawatan yang lebih ya, sependek pengalaman saya. Kalau untuk cabai merah keriting yang panjang dan untuk cabai lalapan ya lebih mudah dalam hal perawatan ya, karena dia lebih tahan dengan virus kuning, virus keriting, dan hama seperti tungau, trip, kutu kebul itu dia lebih tahan ya. Jadi lebih mudah dalam hal perawatan. Tetapi kalau untuk cabai jenis rawit itu memang agak sedikit ribet ya, karena begitu dia terkena keriting, kalau kita tidak bisa dalam hal penanganan, dia akan susah untuk sembuhnya. Nah ini saat teman-teman baru memulai ya untuk hobi tanaman gitu, kenapa saya lebih menyarankan dengan cabai yang bukan cabai jenis rawit, atau saya sarankan lebih dulu menanam cabai yang jenis cabai keriting atau cabai lalapan ya. Karena nanti begitu teman-teman sudah baru memulai, tanaman teman-teman terkena keriting itu agak susah sembuhnya, sedangkan pengalaman masih minim. Nanti akan semacam seperti timbul rasa malas lagi untuk tanam lagi gitu ya. Tetapi kalau baru awal mencoba tanaman kita bagus, berbuah banyak, itu pasti akan semangat lagi. Jadi tidak kendor gitu semangatnya ya. Jadi teman-teman boleh coba. Ini nanti rencananya saya akan sekaligus apa ya, membuat perbandingan ya, lebih mudah mana perawatan antara cabai rawit, kemudian cabai lalapan, dan juga cabai merah keriting yang panjang ya. Ini ada 6 ya. Nanti saya akan buatkan videonya nanti sambil sekalian kita belajar sama-sama. Yang 2 ini akan saya tanami cabai rawit, kemudian yang 2 ini saya akan rencanakan cabai lalapan, dan kemudian yang 2 ini akan saya tanam cabai merah keriting ya. Nah, untuk membuktikan teman-teman juga bahwa perawatan cabai jenis rawit itu memang agak sedikit berbeda penanganannya dibanding dengan cabai lalapan maupun cabai merah keriting yang panjang ya. Tetapi memang di pasaran harga cabai rawit
memang lebih tinggi ya dibandingkan dengan dua varian tersebut. Tetapi kalau hanya untuk hobi tanaman dan sebagainya sekalian belajar, saya rasa itu sudah cukup dengan 6 polybag ini ya. Ini saya cat warna hitam karena maksud dari saya cat hitam ini karena agar akar tanaman tidak langsung terkena sinar matahari ya. Dan warna hitam ini biasanya kan menyerap panas ya, warna hitam ini. Untuk teman-teman yang masih pemula, ketika sudah mempersiapkan polybag atau media tanam jamba seperti ini, ketika sudah tercampur seperti ini, jangan langsung ditanami ya, karena kebanyakan nanti tanamannya akan mati ya. Tandanya kalau sudah siap untuk ditanami itu muncul rumput kecil di bagian permukaan polybag ini ya. Artinya kalau sudah ada muncul rumput-rumput kecil, nah semacam ini sudah mulai tumbuh rumput kecil ini. Nah, artinya dia sudah siap, jadi racun-racun yang ada dalam tanah itu sudah menguap, jadi sudah siap ditanami. Nah, yang lain juga belum, tapi rata-rata sudah ya. Ini sudah muncul, ini sudah mulai muncul, artinya ini sudah siap untuk ditanami. Bagi teman-teman yang ingin berkebun tetapi lahan tidak mempunyai, sersa polybag seperti ini bisa menjadi solusi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Nanti kita akan buat video yang beberapa versi untuk melihat hasil dari tanaman dan juga penggunaan polybag ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua ya. Semangat berkebun.